Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mempunyai data mentah untuk kita uji validitas dan reliabilitasnya. Lalu kita uji asumsi penelitian serta kita uji hipotesis menggunakan software statistik yaitu JASP. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita membuka dokumen data mentah ini di folder. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan data mentah teman-teman. Lalu open with JASP. Bagi teman-teman yang belum mendownload software statistik JASP, bisa mendownload terlebih dahulu. Selanjutnya kita menunggu terlebih dahulu agar datanya terbuka di JASP. Nah, sudah terbuka. Lalu pada bagian IPK ini diganti menjadi scale. Yang pertama kita akan menguji asumsi normalitas, yaitu teman-teman bisa ikuti di rumah dengan mengklik distribution, lalu klik normal. Setelah itu akan muncul seperti ini, dan show distribution bisa kita tutup dan kita buka generate and display data. Lalu untuk variabel kepercayaan diri kita taruh di get variable from dataset. Lalu kita buka access feed dan kita centang Kiki plots. Karena data ini memiliki lebih dari 50 responden, maka kita memakai Kolmogorov Smirnov. Dan ini tinggal ditunggu. Baik, setelah muncul datanya di sini, kita bisa membaca yang feed access yang Kolmogorov Smirnov dengan melihat nilai P. Dapat dilihat bahwa berdasarkan uji normalitas Kolmogorov Smirnov diperoleh nilai signifikansi P kurang dari 0,001 dengan ketentuan Cronbach alpha itu 0,05. Maka nilai P itu kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Selain itu kita bisa lihat pada bagian bawah Kiki plots terdapat beberapa titik data yang menyimpang dari garis diagonal yang juga mendukung bahwa distribusi data tidak normal. Selanjutnya kita akan menguji normalitas dengan variabel selanjutnya. Seperti biasa kita buka distribution dan pencet normal. Lalu pada bagian show distribution ditutup dan buka generate and display data. Lalu masukkan IPK di get variable from dataset. Lalu kita buka access feed dan centang Kiki plot seperti biasa Kolmogorov Smirnov karena data kita lebih dari 50 dan sudah muncul data seperti ini. Kita scroll ke bawah dan lihat di bagian feed assessment di nilai P. Dapat dilihat bahwa berdasarkan uji normalitas Kolmogorov Smirnov diperoleh nilai signifikansi P kurang dari 0,001 dengan ketentuan Cronbach alpha 0,05, maka nilai P ini kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Selain itu, pada Kiki plots terlihat bahwa titik-titik data menyimpang dari garis diagonal secara mencolok yang menandakan penyimpangan distribusi normal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari variabel pertama dan variabel kedua bahwa asumsi normalitas pada data ini tidak terpenuhi. Sehingga untuk analisis lebih lanjut menggunakan uji non-parametrik. Selanjutnya kita akan menguji apakah dari item-item tersebut valid dan reliable. Klik pada bagian faktor di atas lalu klik confirmatory factor analysis. Di sini saya mempunyai data mentah dari hasil tabulasi data yang sebelumnya belum dijumlahkan. Untuk membuka data ini di aplikasi JASP, teman-teman bisa membuka aplikasi JASP terlebih dahulu, lalu klik garis 3 di pojok sebelah kiri, lalu open, pilih file di device teman-teman. Lalu selanjutnya kita tunggu saja, nanti datanya akan terbuka sendiri di software statistik JASP. Baik, setelah terbuka datanya, di sini pada bagian item saya mempunyai 10 item. Setiap item diganti menjadi skala termasuk dengan total. Lalu untuk menguji apakah item-item tersebut valid dan reliable, teman-teman bisa klik factor lalu confirmatory analysis. Setelah itu teman-teman bisa masukkan seluruh item, blok dari item 1 sampai 10. Lalu teman-teman pindahkan ke faktor 1. Sudah muncul hasilnya. Dapat dilihat berdasarkan hasil uji validitas konfirmatori, seluruh indikator memiliki nilai P kurang dari 0,01
yang menunjukkan bahwa ke-10 indikator signifikan dan valid dalam mengukur konstruk faktor 1 pada taraf signifikansi 1%. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai A1 sampai A10 memiliki nilai kurang dari 0,01. Tetapi dilihat lagi pada item nomor A6, dia memiliki nilai yang berbeda dari item-item lain dengan nilai 0,010. Dari hal tersebut perlu diperhatikan jika ingin melakukan modifikasi model indikator dengan loading terendah, yaitu item 6, meskipun signifikan tetapi memiliki kontribusi relatif lebih kecil dibandingkan indikator ataupun item lainnya. Setelah mengukur validitas, selanjutnya kita akan mengukur reliabilitas untuk mengetahui apakah alat ukur yang kita pakai itu konsisten ataupun tidak. Untuk mengukur reliabilitas, teman-teman bisa klik reliability, lalu klik undimensional reliability, dan teman-teman bisa memasukkan dari item 1 hingga item 10, tetapi tidak dengan item nomor 6 karena pada saat kita uji validitas item tersebut tidak valid. Jadi hanya item 1 sampai 5, lalu 6-nya di skip, lalu dilanjut dari item 7 hingga item 10. Setelah seluruh item dimasukkan semua, kita klik analysis, lalu untuk kolom koefisien omeganya kita matiin, kita klik koefisien alpha. Sudah muncul hasilnya. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, diperoleh nilai Cronbach alpha sebesar 0,747 yang termasuk kategori baik ataupun reliable. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian ini memiliki konsistensi internal yang memadai sehingga layak digunakan untuk mengukur konstruk yang dimaksud dalam sebuah penelitian ini. Selanjutnya kita akan menguji korelasi antar item. Kita bisa klik yang regression. Setelah kita klik yang bagian regression di atas, lalu kita bisa klik yang correlation, masukkan dari item 1 sampai total, masukkan kepada variabel. Setelah itu untuk sampel correlation koefisiennya kita pakai Spearman Rho karena data kita non parametrik. Lalu hasilnya akan disajikan di tabel yang ada di layar. Lalu berdasarkan hasil analisis korelasi antar item, sebagian besar item memiliki hubungan signifikan dan juga searah dengan item lain serta skor total. Nilai korelasi berada pada kategori rendah hingga sedang yang menunjukkan keterkaitan antara item cukup baik tanpa adanya multikolinearitas. Dengan demikian, seluruh item dinyatakan layak untuk digunakan dalam mengukur konstruk penelitian ini. Selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui korelasi antar item, kita perlu mengetahui korelasi antar variabel, yaitu pada data ini terdapat dua variabel, yaitu variabel kepercayaan diri dan juga variabel prestasi belajar yang diukur berdasarkan IPK. Untuk mengukur korelasi antar variabel, rekan-rekan bisa klik bagian regression, lalu klik yang correlation. Di sini ada dua, yaitu variabel IPK, yaitu prestasi belajar dan juga kepercayaan diri yang dimasukkan ke dalam tabel variabel. Lalu kita pakai Spearman Rho karena data kita non parametrik. Selanjutnya kita tunggu datanya diproses. Setelah datanya muncul, terdapat nilai Spearman Rho yaitu negatif 0,072, yang artinya terdapat hubungan negatif sangat lemah antara IPK dan juga kepercayaan diri. Berdasarkan hasil uji korelasi antar variabel menggunakan Spearman, diperoleh nilai Rho yaitu negatif 0,072 dengan P 0,217. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara IPK dan kepercayaan diri mahasiswa. Dengan kata lain, tingkat kepercayaan diri mahasiswa tidak berhubungan secara signifikan dengan IPK mereka. Setelah kita melakukan uji korelasi, selanjutnya kita melakukan uji t-test untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara jenis kelamin dengan IPK. Karena data kita non parametrik, maka di sini kita menggunakan t-test dan pilih yang independent sample t-test.
Untuk variabel IPK atau prestasi belajar itu ditaruh di bagian dependent variable, serta yang gender atau jenis kelamin ditaruh pada bagian grouping variabel. Karena data kita yang kita punya tidak parametrik atau non parametrik, maka kita menggunakan yang Mann-Whitney. Lalu pada bagian analysis check yang equality of variance diklik, lalu pilih Levens, lalu yang deskriptifnya juga jangan lupa untuk diklik. Setelah muncul tabelnya, lalu dapat dilihat di sini ada independent sample retest dan juga assumption checks dari Levens dan juga deskriptif. Berdasarkan hasil uji Mann-Whitney U-test diperoleh nilai P 0,019, yaitu lebih kecil dari 0,05, yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara IPK mahasiswa laki-laki dan perempuan. Nilai rata-rata IPK mahasiswa perempuan dengan min 2,361 lebih tinggi dibandingkan laki-laki dengan rata-ratanya 2,177. Lalu untuk uji asumsi homogenitasnya, varians yang Levens test menunjukkan angka 0,010 sehingga asumsi homogenitas tidak terpenuhi. Baik, sekian uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi, serta uji hipotesis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain pertemuan.